Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Muhammad Zaidan Hakiki, Septiana Sukmawati, Risandi Sunu Prasetyo, dan Siti Aisyah Andani akan menjelaskan tentang sastra periode 80-an. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang munculnya sastra angkatan 80-an. Sastra angkatan 80-an berada di tengah lingkungan masyarakat yang mengalami depolitisasi yang nyaris total. Aktivitas-aktivitas politik mahasiswa diterbitkan dan mahasiswa sepenuhnya dijadikan organ kampus yang dilepaskan dari segala macam aktivitas politik, stabilitas, security approach, normalisasi kehidupan kampus, dan asas tunggal merupakan lingkungan tempat para sastrawan era 80-an hidup. Majalah sastra hanya ada horizon dan basis. Karya sastra yang lahir pada tahun 80-an dipengaruhi proses depolitisasi tersebut. Oleh karena itu, sastra yang muncul jadi tidak sesuai dengan realitas sosial politik serta tidak menunjukkan kegelisahan dan kesakitan kolektif masyarakat pada saat itu. Globalisasi dengan ekonomi sebagai panglima menempatkan pusat dunia tidak lagi pada lembar-lembar diskursif sastrawi. Jargon-jargon politik yang hiruk-pikuk dan menakutkan telah berlalu. Mereka digantikan oleh jargon-jargon modisme yang meriah, kerlap-kerlip, dan tidak terasa menakutkan. Beberapa sastrawan yang dapat mewakili angkatan dekade 1980-an antara lain adalah Remy Saldo, Yudhistira Adinugraha, Nursha Mahindra, Seno Gumira Aji Dharma, Pipit Senja, Kurniawan Junaidi, Ahmad Fahrawi, Miki Hidayat, Arifin Nurhasbi, Taman Effendi Tarsyad, Nur Aini Cahya Kairani, dan Tajuddin Nurgani. Sastra populer atau yang lebih dikenal dengan sebutan sastra pop dianggap sebagai sastra yang esensinya lebih rendah dari sastra non-pop. Sastra pop dianggap tidak memiliki keindahan dari segi pemaknaan karena sekali baca orang pembaca bisa langsung mengetahui makna yang ingin disampaikan oleh pengarang. Karya sastra Indonesia pada kurun waktu setelah tahun 1980 ditandai pula dengan banyaknya roman percintaan. Karya sastrawan wanita yang menonjol pada masa tersebut misalnya Marga T. Karya sastra Indonesia pada masa angkatan ini tersebar luas di berbagai majalah dan penerbitan umum. Karya sastra di Indonesia pada kurun waktu setelah tahun 1980 ditandai dengan banyaknya roman percintaan dengan sastrawan wanita yang menonjol pada masa tersebut, yaitu Marga T. Karya sastra Indonesia. Pada masa angkatan ini tersebar luas di berbagai majalah dan penerbitan umum. Beberapa sastrawan yang dapat mewakili angkatan dekade 1980-an ini antara lain adalah Reni Slavado, Yudhistira Ardinugraha, Nurka Mahindra, Seno Gumira Aji Dharma, Pipit Senja Kurniawan Junaidi, Ahmad Fahrawi, Miki Hidayat, Arifin Nurhasbi, Dharma Effendi Tarsyad, Nur Aini Cahya Kairani, dan Tajuddin Nurgani. Pada umumnya, tokoh utama dalam novel mereka adalah wanita, bertolak belakang dengan novel-novel balai pustaka yang masih dipengaruhi oleh sastra Eropa abad ke-19 di mana tokoh utama selalu dimatikan untuk menonjolkan rasa romantisme dan idealisme. Karya-karya pada era 1980-an ini biasanya selalu mengalahkan peran antagonis. Pada era 1980-an ini juga tumbuh sastra yang beraliran pop, yaitu lahirnya sejumlah novel populer yang dipelopori oleh Hilman
Hari Wijaya dengan Pusat Apresiasi Sastra di Yogyakarta. Melani Rahadianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengarang dan karya sastra pada periode 80. Yang pertama ada Ahmadun Yosi Hervanda. Ahmadun adalah seorang penulis jurnalis dan sastrawan berkebangsaan Indonesia. Beliau lahir di Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada tanggal 17 Januari 1958. Dalam menulis, Ahmadun menghasilkan karya berupa esai sastra, cerpen, dan sajak puitik sosial religius. Karya sastra Ahmadun Yosi Hervanda sebagai berikut. 1. Ladang Hijau 1980. 2. Sang Matahari 1984. 3. Syair 1986. Kedua, Yusuf Bilyarta Mangunwijaya. Yusuf Bilyarta Mangunwijaya dikenal sebagai rohaniwan, budayawan, arsitek, penulis, dan aktivis. Ia juga dikenal dengan panggilan populernya yaitu Rama Mangun. Yusuf lahir di Ambarawa, Kabupaten Semarang pada 6 Mei 1929. Karya sastra Yusuf Bilyarta Mangunwijaya sebagai berikut. 1. Burung-burung Manyar 1981. 2. Darman Moinir. 3. Bako 1983. 4. Dendang 1988. 5. Budi Dharma. 6. Olenka 1983. Dan 7. Rafilus 1988. Ketiga ada Hilman Hariwijaya. Hilman Hariwijaya adalah seorang penulis berkebangsaan Indonesia. Namanya dikenal sejak menulis cerita pendek yang diberi judul Lupus di majalah Hai di bulan Desember 1986, yang kemudian dibukukan menjadi sebuah novel. Hilman Hariwijaya lahir pada 25 Agustus 1964 di Jakarta, Indonesia. Karya Hilman Hariwijaya sebagai berikut. 1. Lupus 1986. 2. Lupus Kecil tahun 1989. Keempat, ada Dorothea Rosa Herliani. Dorothea adalah seorang penulis dan penyair Indonesia. Ia adalah orang pertama yang memenangi kedua kategori Kusala Sastra Katulistiwa pada karya sastra prosa dan puisi. Dorothea lahir di Magelang, Jawa Tengah pada tanggal 20 Oktober 1963. Karya sastra Dorothea Rosa Herliani sebagai berikut. 1. Nyanyian Gaduh 1987. Kelima, Afrizal Malna. Afrizal Malna lahir di Jakarta pada tanggal 7 Juni 1957. Beliau adalah sastrawan berkebangsaan Indonesia. Namanya dikenal secara luas melalui karya-karyanya berupa puisi, cerpen, novel, esai sastra yang dipublikasikan di berbagai media massa. Afrizal juga menulis teks pertunjukan teater yang dipentaskan di berbagai panggung pertunjukan di Indonesia dan mancanegara. Karya sastra Afrizal Malna sebagai berikut. 1. Abad yang Berlari 1984. 2. Perdebatan Sastra Kontekstual 1986. 3. Tonggak Puisi Indonesia Modern 4. Pada tahun 1987.
Keenam, ada N.H. Dini. N.H. Dini lahir di Semarang pada tanggal 29 Februari 1936. Mulai menulis cerpen-cerpen yang dimuat dalam majalah, kisah, dan lain-lain. Pada cerpen-cerpen itu tidak ada protes-protes yang berkisar pada soal-soal kewanitaan yang di dunianya terjepit di tengah-tengah dunia laki-laki. Karya sastra N.H. Dini sebagai berikut. 1. Orang-orang Tran pada tahun 1983. 2. Pertemuan Dua Hati 1986. Selanjutnya yaitu Margate atau Margajoa. Nama lengkapnya Intan Margareta Harjamulya. Ia lahir pada 29 September 1943. Karyanya yaitu Sebuah Ilusi, Monik yaitu sekumpulan cerpen, Fata Morgana, Saga Merah, Rahasia Dokter Sabara, Bukit Kundaling, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya yaitu Yudhistira Ardinugraha dengan karyanya yaitu Arjuna Mencari Cinta, Arjuna Mencari Cinta Part 2, dan Sajak Sikat Gigi. Pengarang selanjutnya yaitu Budi Dharma dengan karyanya yaitu Olenka dan Rafilus. Selanjutnya yaitu Darman Munir dengan karyanya yaitu Bako dan Dendang. Selanjutnya yaitu Gustav Rizal atau lebih sering menggunakan nama pena Gus TF dengan karyanya yaitu Segi Empat Patah Sisi, Segitiga Lepas Kaki, Ben, dan Kemilau Cahaya dari Perempuan Buta. Yang terakhir yaitu Remi Silado dengan karyanya yaitu Cahabahukan dan Kerudung Merah Kirmizi.